Ya, satu minggu ini perhatian publik tercurah pada aksi penurunan baliho Rizik Syihab. Pro kontra pun mewarnai hal tersebut. Malam ini saya akan membahasnya dari sudut pandang media terkait hal tersebut bersama Revolusi Riza, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Mas Revo, kalau kemudian media memotret aksi penurunan baliho Rizik Syihab ini yang kemudian diawali dengan viralnya begitu ya beberapa aparat berpakaian loreng menurunkan baliho Rizik Syihab, tapi kemudian kita juga lihat bagaimana kemudian aksi sejumlah aparat beserta panser begitu ya melakukan penurunan baliho dan ini masih terus berlangsung. Bagaimana kemudian media memotret aksi ini? Ya, makasih Mbak Eva. Yang pertama harus catat adalah kalau kita semua itu ada aturan-aturannya untuk memasang baliho, memasang poster, memasang alat peraga kampanye, baik itu kampanye politik maupun kampanye komersial. Itu ada aturannya yang dituangkan dalam peraturan di pemerintahan daerah. Karena ini akan ada terkait dengan tata kota, kemudian pajak daerah dan sebagainya. Tentu kan kita sebagai warga kota ini tidak ingin kota kita itu semrawut ya dengan baliho, dengan alat-alat peraga komersil dan sebagainya gitu. Tentu kita ingin kota kita itu rapi gitu. Nah kemudian yang kedua, kenapa kemudian ada aturannya? Karena untuk kerapian juga ada penerimaan pajak daerah. Kita tahu bahwa untuk memasang baliho, memasang dan sebagainya itu ada pajak yang dikenakan. Nah, ini aturan-aturan yang mengikat semuanya. Jadi nggak sembarangan orang bisa memasang baliho. Yang pertama yang harus kita pahami bersama. Nah kemudian dalam seminggu terakhir kemarin beberapa hari terakhir ini kita kan melihat ya ada petugas yang menurunkan baliho-baliho bergambar Habib Rizik Syihab gitu ya. Itu diturunkan di sejumlah titik gitu di Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya siapa sih yang sebenarnya berhak untuk menurunkan baliho-baliho yang bertebaran yang kalaupun baliho tidak berizin. Tentu yang pertama adalah Satpol PP gitu ya, Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah yang harus bertugas menertibkan. Kemudian kalau misalkan Satpol PP tidak tidak bisa melaksanakan tugasnya karena masalah keamanan, polisi. Nah kita lihat terakhir kemarin kita lihat ini turunkan adalah Tentara Nasional Indonesia. Betul. Ada beberapa titik kita lihat TNI menurunkan baliho-baliho yang dipasang, yang diduga baliho-baliho itu kan tanpa izin. Nah ini yang kemudian menjadi versi kan gitu kan di beberapa di media maupun media sosial gitu. Kenapa TNI yang menurunkan? Kan pertanyaannya seperti itu. Betul. Kalau kita melihat percakapan dan berita-berita yang kita juga meliput ya kegiatan seperti itu, penurunan itu, Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya itu kan mengatakan bahwa di Monas ketika apel di Monas kan sebenarnya juga mengatakan kepada Satpol PP bahwa Satpol PP lah yang harusnya menurunkan. Tapi kemudian Pangdam Jaya berinisiatif beserta jajarannya menurunkan baliho-baliho yang diduga tidak berizin tersebut. Saya pikir ini adalah yang harus kita lihat, ini sepertinya adalah terapi kejut dari TNI. Ada kubu-kubu yang memasang baliho secara tidak pada tempatnya gitu. Jadi TNI sengaja memberikan terapi kejut dengan harapan supaya terapi kejut ini kenapa dilakukan gitu? Mungkin karena Satpol PP tidak kunjung menurunkan atau ketika Satpol PP menurunkan kemudian dipasang lagi. Kita melihat di beberapa baliho itu kan ditulis ya, kalian turunkan 1 baliho, kami pasang 1 juta baliho, kan begitu. Di balihonya aja tertulis seperti itu. Jadi mungkin saja ketika Satpol PP menurunkan, kemudian dipasang lagi yang lebih banyak, hanya seperti itu terulang gitu. Nah, artinya mungkin memang petugas keamanan, aparat ini melihat perlu ada terapi kejut.
Nah, terapi kejut itulah yang kemudian saat ini dilakukan oleh yang kita nilai ini sedang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dengan harapan kalau terapi kejut ini dilakukan, maka ada efek kejut juga, sehingga orang yang memasang baliho-baliho ini dalam tanda kutip kapok gitu ya mungkin ya, gitu Mbak Eva. Jadi ya terapi kejut tentu dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Iya. Kalau sudah terapi kejutnya dilakukan, harusnya kembali ke dalam kondisi normal. Artinya kalau ke depan harusnya yang menurunkan, kalau memang ada lagi, harusnya kembali ke si normal, yaitu Satpol PP. Itu kalau kita lihat itu Mbak Eva. Baik, bicara soal terapi kejut tadi Mas Revo sempat mengatakan ini kan memang sempat disebutkan oleh Pangdam Jaya ya soal bagaimana kemudian TNI akhirnya yang melakukan penurunan baliho. Kalau tadi juga saya sempat mention bahwa sempat ada panser kemudian yang mendampingi pada saat upaya penurunan itu. Kita saksikan lagi ya Mas Revo ya bagaimana kemudian terapi kejut yang disampaikan oleh Pangdam Jaya. Kita saksikan bersama pernyataan dari Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Sekali lagi saya sampaikan ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Terapi kejutnya luar biasa keras sebetulnya kalau kita dengarkan pidatonya ya Mas Revo. Karena ini kemudian akhirnya juga sempat menimbulkan reaksi di sosial media dan juga sempat ada hashtag yang kemudian mention Pangdam Jaya. Sebetulnya dengan reaksi yang begitu kemudian akhirnya dampaknya juga kemudian timbul reaksi dari publik, dari netizen gitu. Apakah memang kita melihatnya itu, media melihatnya itu memang situasinya lumayan cukup genting begitu ya, sehingga harus ada teguran yang keras begitu, Mas Revo? Nah, kalau kita ngelihat rangkaian peristiwanya kan memang ini apa ya, ketika Rizik Syihab datang 10 November lalu gitu ya, disambut ribuan pendukungnya yang memacet jalanan gitu ya, kemudian ada serangkaian kegiatan yang dilaksanakan menghadirkan ribuan orang, kan memang seolah-olah apa ya, pelanggaran terhadap aturan itu kan kelihatan di depan mata gitu Pak Eva. Jadi kita kan tahu bahwa saat ini kan partai itu masih dalam katakan sosial berskala besar ya, masih dalam masa PSBB. Betul. Masa PSBB itu belum dicabut. Jadi ada aturan-aturan terkait dengan kerumunan orang, kemudian terkait dengan acara-acara, bahkan nikahan pun ada aturannya gitu ya. Nah, ketika kemudian, nah ini ya rangkaian-rangkaian itulah yang kemudian kita lihat. Kemudian bagaimana pidato Rizik Syihab itu juga menuai kontroversi di beberapa titik. Kemudian ada apa namanya perang urat saraf dengan salah satu pesohor gitu kan. Ini kan ada banyak lah runtutan peristiwanya sampai kemudian pemasangan baliho di banyak tempat. Kalau saya misalnya menuju ke
kantor gitu ya, kantor kita kan kita lihat di beberapa persimpangan jalan itu memang ada baliho-balihonya yang lumayan keras lah kata-katanya yang ada. Nah ini yang membuat memang penegak hukum harus bertindak. Saya rasa memang harus bertindak untuk menitipkan serangkaian peristiwa tersebut. Supaya kita semua publik itu paham bahwa kedudukan kita semua itu sama kok di depan hukum. Jika ada pelanggaran maka memang harus ditindak. Nah dalam konteks baliho kita semua sama kan, kita semua juga tidak bisa memasang baliho sembarangan. Ini kan artinya misalnya nih kita nih stasiun televisi kita ini ingin melakukan promosi gitu kan, kita juga nggak bisa sembarangan memasang baliho di pinggir jalan atau di perempatan jalan kan. Kalau kita mau masang kita harus izin, kemudian dikenakan pajak dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita catat semua bahwa yang dilakukan ini adalah pertama adalah proses penegakan hukum. Nah penegakan hukum ini dilakukan oleh siapa? Nah ini yang memang kemarin menjadi perbincangan hangat ya di kita karena dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang notabene tugas pokok fungsinya itu untuk pertahanan negara. Keamanan kan sebenarnya kalau masalah baliho kan urusan Satpol PP ya. Apalah kemudian tadi saya katakan ini lebih pada harus kita lihat seperti terapi kejut. Terapi kejut dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah jika terapi kejut ini sudah dilakukan, ibaratnya kalau misalkan kalau misalkan ada orang terkena serangan jantung itu kemudian kasih terapi kejut itu dengan listrik ya, jret gitu. Nah setelah dia tak nadinya jalan lagi kan terapinya sudah bukan terapi kejut lagi, tapi sudah terapi pengobatan biasa. Nah nanti setelah terapi kejut yang kita harapkan maka fungsi penindakan ini dikembalikan seperti semula. Siapa yang melakukan penindakan? Ya Satpol PP. Kalau Satpol PP memang masih harus didampingi oleh TNI, mungkin Satpol PP yang menurunkan, TNI ada di belakangnya untuk melakukan pengamanan. Kalau misalkan pengamanan masih bisa dilakukan oleh polisi, cukup dilakukan oleh polisi. Itu yang kita lihat kemarin, memang dalam kondisi tertentu terapi kejut harus dilakukan ya. Gitu. Jadi, tapi kalau kondisi sudah terapi kejut tidak bisa diberlakukan seterusnya. Kita kembalikan lagi pada norma aturan yang ada. Oke, kalau tadi kemudian Mas Revo mengatakan sejak pulang tanggal 10 November ini Rizik Syihab ini lumayan disoroti publik begitu ya, dengan berbagai kemudian ada perdebatan dengan salah satu tokoh dan juga kemudian masalah kerumunan, lalu juga terakhir ini masalah baliho gitu. Bagaimana kemudian media itu memotret seorang sosok Rizik Syihab sebetulnya Mas Revo. Tapi sebelum Mas Revo jawab, kita dengarkan dulu bagaimana kemudian komentar dari pengamat militer yang membahas soal sosok Rizik Syihab. Kita saksikan bersama. Polisi dalam hal ini yang paling terkini nih, Kapolda kita yang baru, Kapolda Metro, Dr. Fadli Imran, itu saja sudah setuju dan mendukung apa yang dilakukan Pangdam. Tadi Wagub sendiri, dia juga setuju. Karena ada banyak masalah dengan baliho-baliho. Pertama, siapa itu HRS? Calon pilkada juga nggak ikutan, apa nggak ikutan, tapi di mana-mana ada gambarnya. Kedua, gambarnya segede-gede lain, ya kan? Ada di mana-mana. Tidak bayar pajak, ya kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan ini kan beredar banyak di WhatsApp, coba. Yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja, kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Oke, Mas Revo. Ya. Ya, bagaimana kemudian memotret seorang sosok Rizik Syihab ini? Iya, kita memang melihat Syihab ini bagaimanapun kan memang orang tokoh yang dia banyak masa ya. Artinya kalau dalam kajian ilmu sosial itu kan dia memiliki pengaruh gitu ya, influencer. Nah, cuman memang begini, kita semua siapapun orang itu, dia memiliki pengaruh terhadap massa, terhadap kelompok, terhadap golongan atau memiliki banyak pengikut
tapi tetap terikat pada aturan-aturan dan norma-norma. Ada norma, ada aturan positif, hukum-hukum positif, hukum-hukum legal yang harus ditaati dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ada norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bahwa kita hidup ini tidak sendiri. Dan artinya ada kelompok-kelompok lain yang harus kita hormati. Oleh karena itu kita harus taat pada aturan. Sepanjang aturan bisa ditaati, maka kita semua akan menghormati. Nah, tapi kalau misalkan aturan tidak ditaati, maka wajar kalau misalkan penegak hukum itu menangkap atau menindak orang-orang yang melanggar aturan. Kan sebenarnya seperti itu ya. Dasar-dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat seperti yang Mbak Eva. Karena kita kan tidak hidup di hutan yang tanpa aturan, kita begitu tidak ya. tinggal sendiri gitu di tengah hutan kita sendiri gitu. Nah, artinya ada norma-norma dan aturan-aturan. Kalau kita melihat ya sebagai seorang dari ketua dari Front Pembela Islam yang masanya banyak, itu kita semua tahu gitu. Tapi sekali lagi berapa besar pun kelompok itu, maka kita semua tetap terikat pada aturan. Sebagai warga negara gitu ya Mbak Eva, dalam apapun apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita berkendara motor, maka kita wajib punya SIM, kita wajib mengenakan helm dan sebagainya gitu. Jadi, sampai pada aturan-aturan pemasangan baliho, ada aturan-aturannya, dan itu yang harus kita taati bersama sebenarnya. Oke, Mas Revo, dengan kemudian kurang lebih 2 minggu begitu ya Rizik Syihab pulang, kemudian terjadi berbagai peristiwa dan yang menimbulkan kontroversi dan juga polemik, kemudian sudah sampai pada ada sebuah terapi kejut begitu ya kalau Mas Revo katakan tadi, yang bisa dibilang keras begitu. Harapannya kalau terapi kejut situasi akan normal kembali. Nah, sebetulnya apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih dihadapi oleh masyarakat saat ini, sebetulnya gestur seperti apa yang kemudian diharapkan ke depannya, baik itu dari pihak Rizik Syihab ataupun juga dari pemerintah, sehingga menciptakan situasi yang kemudian lebih kondusif begitu ya? Ya, kita memang sekarang sedang dalam posisi tidak menguntungkan ya. Kita semua tidak menguntungkan karena pandemi COVID yang sudah berlangsung selama 8 hingga 9 bulan ini ya. Dan belum ada tanda-tanda akan berakhir gitulah. Nah, menanggulangi masalah COVID ini kan butuh kerja-kerja bersama sebenarnya Mbak Eva. Jadi butuh kerjasama banyak pihak untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini, pencegahannya dari sisi kita sebagai warga negara, dan juga kita bagaimana mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melakukan penanggulangan COVID-19 inilah gitu. Dan juga mana pemulihan ekonomi. Nah, ini butuh kerjasama dari pihak. Nah, kita lihat Front Pembela Islam, kalau kita bicara dalam konteks tadi Mbak Eva katakan terkait dengan FPI dan Rizik Syihab gitu ya, kita melihat sebenarnya sejarah juga mencatat bagaimana ketika tsunami Aceh tahun 2004 ya, Desember 2004, Front Pembela Islam ini turun ke sana. Kita melihat pada waktu itu ya, kita melihat saya juga kebetulan waktu itu meliput bagaimana Front Pembela Islam, laskar-laskar FPI ini turun dalam pasca tsunami gitu. Bagaimana laskar-laskar FPI itu juga ikut serta dalam mencari korban, kemudian menguburkan dalam kerja-kerja sosial di saat itu ya. Nah, artinya sebenarnya seperti ini, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa bekerja sama semua pihak ketika ada bencana, bagaimana kita kemudian melepaskan semua atribut diri kita, siapa asal kita, siapa golongan kita datang ke sebuah tempat, kemudian kita bekerja sama menanggulangi bencana, pasca bencana itu, bergotong royong lah ibaratnya. Nah, PI punya catatan bagus ketika tsunami 2004 sampai berapa bulan ketika itu ya, sampai 2005 ada di sana. Nah, dalam kondisi pandemi ini pun kita berharap kita sama-sama menanggulanginya.
pandemi ini. Nah, bagaimana kita menanggulanginya? Ya kita taat protokol kesehatan dan kemudian kita bagaimana membangun suasana-suasana yang kondusif sehingga pemulihan ekonomi ini bisa segera berjalan dengan baik. Ini kalau misalkan ditanya ya bagaimana ke depannya, apa yang harus kita kita harapkan begitu ya. lakukan gitu ya, kita harapkan gitu ya. Jadi seperti itu harapannya gitu. Bahwa kita sama-sama bekerja sama menanggulangi pandemi Covid ini. Media pun kan juga punya andil gitu ya dalam penanggulangan Covid. Bagaimana kita melakukan kampanye 3M, kemudian bagaimana kita mendukung pemerintah dalam melakukan 3T, sehingga Covid ini bisa tertangani dengan baik. Kita lihat di beberapa tempat, di beberapa daerah, beberapa negara, Covid itu sudah bisa dikendalikan. Di negara-negara tetangga seperti Singapura misalnya, Covid itu sudah relatif bisa dikendalikan. Kemudian bagaimana di New Zealand dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh bagaimana sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah kelompok masyarakat bersama-sama menanggulangi COVID-19. Itu sih kalau misalkan ditanya apa harapannya, itu harapan kita. Gitu. Bahwa yuk kita sama-sama gitu, sama-sama menanggulangi, kita sama-sama taat aturan, kita sama-sama mentaati 3M, kita menerapkan 3M dan mendukung 3T. Oke, harapannya akan demikian tentunya Mas Revo. Jangan lupa ya, kita harapkan ada gestur positif. Jangan lupa bahwa pandemi COVID-19 ini musuh bersama begitu ya. Jangan kemudian kita akhirnya malah saling bertarung begitu ya di saat ada musuh besar yang kemudian masih kita sama-sama harus berjuang bersama. Mas Revo Lusiriza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, terima kasih atas ulasannya di Editorial View pekan ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, upaya pencarian 7 orang penambang emas rakyat pasca area tambang longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus dilakukan. CNN Indonesia Prime News segera kembali.